Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Syedara, jumpa lagi dalam Berita Aceh. Bersama saya Adila Hriatul. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Sejumlah massa menggelar unjuk rasa di depan kantor Wali Kota Langsa menolak pengadaan mobil dinas mewah. Petani di 9 kecamatan Kabupaten Aceh semakin menderita akibat 5 tahun tidak turun ke sawah menyusul rusaknya bendung Krungpase. Aksi heroik prajurit TNI AU Lanut Sultan Iskandar Muda Aceh Besar menyelamatkan 4 nyawa warga. Pengadaan mobil dinas mewah untuk Wali Kota Langsa terpilih menuai kecaman. Sejumlah mahasiswa berunjuk rasa di depan kantor Wali Kota Langsa memprotes pengadaan tersebut yang menyedot anggaran lebih dari 2 miliar. Massa dari mahasiswa Himpunan Mahasiswa Islam HMI Universitas Samudra Negeri Langsa berunjuk rasa sambil berorasi. Mereka menilai pengadaan mobil dinas mewah memboroskan anggaran dan APBK yang seharusnya bisa untuk rakyat. Karena kesal, massa membakar ban bekas di depan kantor wali kota. Situasi sempat memanas saat mahasiswa melemparkan puluhan telur ayam ke arah para anggota DPRK Langsa yang hadir pada saat itu. Massa mendesak pengadaan mobil mewah untuk dinas wali kota dibatalkan karena telah mencederai nurani masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang sulit seperti saat ini. Mereka menilai masih banyak hal lain yang lebih penting membantu peningkatan taraf hidup masyarakat dan pendidikan. Terkait dengan mobil, kami meminta HMI Cabang Langsa untuk segera membatalkan pembelian mobil mewah seharga 2,2 miliar. Karena kami menilai masih banyak hal yang lebih penting, Pak, untuk diselesaikan. Kita hari ini sedang mengalami penurunan ekonomi, pendidikan, dan UMKM kan gitu. Saya pikir penting rasanya untuk kita mendahului ekonomi, kemudian membantu masyarakat, dan batalkanlah pembelian mobil mewah itu karena saya pikir itu tidak berperi kemanusiaan. Sementara Ketua DPRK Langsa Melvita Sari berjanji akan mengevaluasi pengadaan mobil dinas wali kota Langsa pada APBK perubahan. Dengan anggaran mobil dinas itu kita tidak melalui pembahasannya tidak melalui DPRK Langsa karena kita di sini belum bisa membahas APBK saat itu karena kita belum memiliki alat kelengkapan. Itu saja terkait dengan mobil dinas, sehingga nanti apabila ada perubahan kemungkinan di bulan Mei atau di bulan September, insya Allah akan kami coba untuk telusuri kembali atau kami cek kembali apa saja program-program yang sudah dialokasikan oleh Pemko Langsa. Selama ini Wali Kota Langsa sudah mendapat mobil dinas senilai 950 juta rupiah untuk mendukung kelancaran operasional dan kondisinya masih sangat bagus, sehingga tidak ada alasan untuk membeli mobil baru. Main Munzir melaporkan dari Langsa. Komisi Independen Pemilihan KIP Nagan Raya menyerahkan laporan pertanggungjawaban LPJ Anggaran Pilkada tahun 2024. Penyerahan LPJ secara resmi kepada Bupati dan DPRK Nagan Raya sebagai bentuk transparansi penggunaan anggaran pilkada. Dari total dana yang diterima KIP Nagan Raya sebesar 34,2 miliar rupiah, anggaran pilkada 2024 masih tersisa 321 juta rupiah. Artinya KIP Nagan Raya menghabiskan dana 33,8 miliar rupiah untuk kebutuhan pilkada di daerah tersebut. Dalam laporan tersebut, KIP Nagan Raya merincikan seluruh penggunaan dana hibah dari pemerintah setempat. Dana tersebut digunakan selama proses tahapan pilkada hingga terpilihnya Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya. Dana hibah total yang kami terima dari pemerintah daerah dalam pelaksanaan pilkada kemarin itu senilai 34,2 miliar, lebih kurang demikian.
Dan dari semua itu yang terrealisasi 33,8 miliar, kemudian kami kembalikan itu kemarin 321, lebih kurang 321 juta yang kami kembalikan kepada pemerintah daerah. Laporan pertanggungjawaban tersebut diharapkan menjadi bahan evaluasi dan perbaikan kepada KIP Nagan Raya untuk pilkada berikutnya. Basriadi melaporkan dari Nagan Raya. Seorang warga Gampung Pantai Baru, Kecamatan Juli, Kabupaten Biren tewas tenggelam. Korban tewas usai terseret derasnya arus air sungai Krung Pesangan saat menyeberang. Jasad Mulyadi bin Abdullah berusia 51 tahun baru ditemukan pada hari kedua pencarian oleh tim SAR gabungan yang dibantu warga. Jasad korban ditemukan usai tim menyisir sungai perbatasan Gampung Pantai Baru, Kecamatan Juli dengan Gampung Darul Aman dengan jarak 3 km dari lokasi kejadian. Saat ditemukan, kondisi jasad korban terlilit tali di bebatuan lalu tersangkut jaring. Langsung jadi Pak Indra. Korbannya nyangkut di jeram gitu ya. Kita bisa bilang di tempat arus deras gitu. Dia nyangkut di bawah, kebetulan talinya ke bawah itu. Sekitar 100 meter lebih kurang talinya. Jadi kebetulan dapat tali, jadi kita paksa untuk supaya korban lepas dari batu di bawah. Penemuan jasad korban mengundang haru saat dievakuasi dari sungai dan dibawa ke rumah duka untuk dikebumikan. Tim Liputan melaporkan dari Biren. Para petani di 9 kecamatan di Aceh Utara hampir 5 tahun tidak bisa turun ke sawah. Sebab bendung Krung Pase yang jebol sejak 5 tahun hingga kini belum juga rampung diperbaiki. Petani kini menderita karena bendung Krung Pase tak lagi dapat memasok air ke sawah. Sawah-sawah petani tetap mengering, hasil panen terus menurun dan kehidupan para petani kian memprihatinkan. Mereka hanya bisa berharap Presiden Prabowo turun tangan menyelesaikan permasalahan yang mengganggu ketahanan pangan di pesisir timur Aceh. Pemerintah telah beberapa kali menjanjikan perbaikan bendung Krung Pase. Namun hingga April 2025 tidak ada kejelasan. Proyek itu seolah tidak jelas, padahal Presiden berulang kali menekankan pentingnya swasembada dan ketahanan pangan. Sungguh ironi nasib petani. Harapan kami terutama sekali dari Dirjen Pembangunan dari juga harapan kepada Bapak Presiden Bapak Prabowo Subianto untuk memperhatikan kondisi kami. Kami sudah menjalani masalah dilema ini 4 tahun lebih. Jadi kalau mau bulan 12 ini pas 5 tahun. Jadi permasalahan ini adalah antara mata pekerjaan kami adalah profesi kami rata-rata di 9 kecamatan ini adalah 80% pertanian. Kalau memang ini macet ya jelas perekonomian kami juga pincang. Jadi untuk mengejar swasembada pangan nasional itu memang tidak mungkin. Perbaikan bendung Krung Pase yang terletak di Desa Lubuk Tue, Kecamatan Merah Mulia, Lamban. Proyek ini justru mangkrak sehingga petani hanya bergantung pada air hujan. Sementara itu, Bupati Aceh Utara Ismail A. Jalin prihatin atas kondisi petani dan meminta Presiden agar memperhatikan penderitaan petani khususnya di Aceh Utara. Mengingat masyarakat kita sudah 4 tahun kelaparan, 9 kecamatan di Kabupaten Aceh Utara. Juga memohon sangat kepada pemerintah pusat, khususnya kepada Bapak Presiden, juga melalui kementerian agar memperhatikan khususnya bendungan Krung Pase yang selama ini masih kendala. Semoga masyarakat yang ada 9 kecamatan di Aceh Utara sesuai dengan program Bapak Presiden untuk ketahanan pangan supaya mudah tercapai. Para petani di Aceh Utara tinggal berharap terakhir pada Presiden agar sektor pertanian tidak hanya menjadi narasi nasional. Mereka tidak lagi berbicara soal kemajuan, tapi tentang kelangsungan hidup yang nyata dirasakan hingga ke pelosok-pelosok desa. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Utara.